Terungkap SBY dan Cikeas terlibat dalam perampokan Jiwasraya lewat Beni Joko Saputro. Berita sampah nggak usah ditanggapin lah, ya, tidak usah ditanggapin. Gelengkan kepala dan katakan tidak, tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak, tidak. Tutup telinga dan katakan Tidak, tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Media asing Asia Sentinel melaporkan artikel dari John Bertelsen yang berjudul Indonesia's SBY Government Vast Criminal Conspiracy. Dalam tulisannya, pendiri Asia Sentinel itu mengungkap konspirasi yang dilakukan pemerintahan SBY lewat pencurian uang negara dalam skandal pengucuran dana Bank Senturi. Bahwa sama sekali tidak ada aliran dana Bank Senturi, 1 rupiah pun secara ilegal terhadap SBY dan Partai Demokrat. Bertelsen menulis artikel itu berdasarkan laporan hasil investigasi gugatan Western Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius. Tidak hanya itu, Bertelsen juga mengungkapkan keterlibatan 30 pejabat Indonesia dan menyebut penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik adalah rekayasa untuk merampok uang negara. Tuduhan dan fitnah itu 100% tidak benar. Saya bertanggungjawabkan ucapan saya ini dunia akhirat. Kesan saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus Bank Senturi itu menurut informasi yang saya punya, Pak SBY juga tahu soal kasus Bank Senturi. Marilah kita semua tidak mudah dan tidak gemar melakukan fitnah dan tuduhan kepada siapapun. Ya, proyek Undayana ini termasuk proyek Masanas. Terus uangnya yang nanti diserahkan untuk biaya bantu pilpresnya SBY yang dibawa Masanas ini nanti dijelaskan semua. Uang permai itu termasuk bantu pilpres. Ini memang ngeri-ngeri sedap. Partai Demokrat memang dikenal sebagai partai paling solid. Kesulitan mereka bertujuan untuk menutup borok masing-masing. Masih ingat dengan slogan katakan tidak pada korupsi? Gelengkan kepala dan katakan Tidak, tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak, tidak. Tutup telinga dan katakan Tidak, tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Padahal yang korupsi ya kader Demokrat sendiri. Ini makanya ketika Jokowi mau membuka kasus Jiwasraya yang merugi sejak tahun 2006, SBY beserta kader Demokratnya bak cacing kepanasan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Itu semua karena ada borok mereka yang hendak dibuka. Ternyata Jiwasraya seperti skandal Bank Senturi yang hendak dibuat merugi dengan dalih investasi. Sebelumnya diberitakan dari regnews.com, dugaan mega korupsi di Jiwasraya terjadi bersamaan dengan terbitnya produk JS Saving Plan pada tahun 2013 sampai 2018 lalu. Perusahaan plat merah ini dianggap banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi, yakni penempatan saham sebanyak 22,4%, senilai 5,7 triliun dari aset finansial. Lalu penempatan reksadana sebanyak 59,1%, senilai 14,9 T. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan indikasi kecurangan pada produk dan investasi Jiwasraya. BPK menyebut hingga bulan November 2019, Jiwasraya mengalami kerugian hingga 27,2 triliun rupiah. Dilansir dari koranbogor.com, tim audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyebutkan bahwa investasi Jiwasraya pada MTN Hansen senilai 680 miliar berisiko gagal bayar.
Pemilik PT Hansen International sendiri adalah Beni Cokro Saputro. Konglomerat klan Cokro Saputro punya perusahaan bernama PT Power Telecom atau PowerTel. Diki Cokro Saputro duduk sebagai direktur utama, sedang komisaris utamanya adalah adik iparnya SBY yaitu Hartanto Edi Wibowo. Salah satu kader Demokrat yang juga menjadi komisaris adalah Roy Suryo. Dalam buku Gurita Cikeas karangan George Adi Condro disebutkan PT PowerTel terlibat membiayai dana kampanye SBY. Bukunya juga berusaha menjawab rahasia di balik kemenangan fantastis Partai Demokrat. Suara pemilih Demokrat naik 3 kali lipat dalam satu periode pemerintahan dari sekitar 7% menjadi sekitar 20% saja. Penggalangan dana yang luar biasa serta besarnya pembelian suara oleh kadernya memainkan peranan besar dalam melonjaknya angka pemilih Partai Demokrat dan calon presidennya. Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono bukan hanya karena kehebatan karismanya, tapi juga luberan dana jutaan rupiah yang dikemas oleh Fox Indonesia lewat iklan-iklan di media cetak dan juga elektronik, dan dibarengi oleh klaim-klaim kesuksesan periode kepresidenan SBY yang pertama. Besarnya biaya pencitraan SBY lewat media serta meluasnya jangkauan kedermawanan yayasan-yayasan yang berafiliasi kepada SBY dan Nyonya Ani Yudhoyono membuat keluarga Cikeas semakin tergantung pada sejumlah pengusaha kelas kakap dari era Soeharto. Mereka antara lain adalah Syamsul Nur Salim, Hartarti Murdia, dan kelompok Sampurna maupun perusahaan yang muncul di era SBY seperti PT PowerTel dan Batik Alur milik Cokro Saputro. Dalam tulisan lain, George Adi Condro juga menyebut beberapa proyek besar diberikan hatta jasa kepada PT PowerTel, seperti metode pencucian uang dan hibah dari luar negeri yaitu Jepang yang diberikan pada PT PowerTel pada akhirnya digunakan untuk membiayai kampanye SBY. Dari sini terlihat benang merah hubungan Cokro Saputro dan Cikeas. Menilai kerugian Jiwasraya menurut BPK sejak tahun 2006 di mana saat itu adalah periode pertama SBY. Sejak itu pula laporan keuangan Jiwasraya dipalsukan dan dibuat untung padahal sebenarnya merugi. Raibnya uang Jiwasraya 600 miliar lebih kepada perusahaan milik Cokro Saputro bisa diusut apakah ikut mengalir untuk dana kampanye Cikeas seperti Senturi. Kalau sampai terbukti ini bisa menjerat SBY beserta kroninya ke penjara. Makanya kader Demokrat meradang dan hendak membentuk pansus. Kemungkinan besar pansus yang diprakarsai Demokrat tidak akan bisa menjerat aktor utama kecuali hanya direksi Jiwasraya. Mereka tak mungkin mengusut aliran dana yang akan membahayakan sang majikan SBY. Tapi kita percaya pemerintah Jokowi dan Erick Thohir akan mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Kalau melawan cendana dengan mengambil yayasan Super Semar saja Jokowi berani, apalagi dengan Cikeas yang baru kemarin sore. Alhasil Indonesia Network Election Survey atau INES memaparkan hasil surveinya tentang kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono hasil pemilu 2009. Dalam temuan survei itu tercatat ada 90,2% responden menyatakan pemerintahan SBY Budiono adalah pemerintahan yang terkorup. Dalam temuan survei ditemukan hampir 90,2% yang menyatakan pemerintah SBY Budiono adalah pemerintahan terkorup dan tidak pro rakyat sebesar 21,4%. Kata Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto dalam pemaparan hasil surveinya di tim Cikini di Jakarta pada Kamis. Selain itu 68,4% masyarakat juga menilai pemerintahan SBY Budiono lebih suka impor bahan pangan dibandingkan memproduksi lewat hasil pertanian sendiri. Irwan menjelaskan dalam survei itu juga ditemukan sebanyak 78,9% responden yang menyatakan pemerintahan koalisi bentukan SBY tidak kompak dan saling menyerang. Lebih lanjut, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra membenarkan pernyataannya di akun Twitter pribadi milik Yusril Iza Mahendra yang menyebut Presiden SBY layak dijuluki koruptor. Kepada Republika, Yusril menyatakan kicauannya di akun Twitter hanya mengikuti logika berpikir Wamenkumham Denny Indrayana. Pernyataan saya itu di Twitter hanya mengikuti logika yang digunakan oleh Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebut advokat pembela koruptor adalah koruptor, kata Yusril saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon.
Selain membenarkan pernyataannya, Yusril juga mempersilahkan Republika menjadikan kicauannya sebagai berita. Ya silakan saja dikutip. Tapi yang terpenting pernyataan saya itu hanya mengikuti logika pikir Denny dalam Islam disebut ittiba, ujar Yusril. Dan seperti diberitakan sebelumnya oleh Republika, Yusril menyebut presiden yang senang memberikan grasi pada koruptor adalah presiden koruptor. Presiden kasih grasi ke koruptor, presiden koruptor mantap, kicau Yusril. Kicauan Yusril ini pun agaknya sindiran terhadap pembantu Presiden Denny Indrayana. Ini terlihat jelas apabila kicauan Yusril dibaca secara utuh. Advokat bela koruptor, advokat koruptor namanya. Hakim bebasin koruptor, hakim koruptor. Presiden kasih grasi kepada koruptor, ya presiden koruptor. Tulis Yusril. Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Indonesia yang menjabat selama 2 periode selalu menarik. Is very interesting. Termasuk yang belum lama ini beredar, lalu ramai dibahas setelah SBY kurang lebih bertanya, dulu saya memimpin kurang apa? Kurang banyak. Ya, sungguh kurang elok rasanya bertanya seperti itu. Apalagi sebagai mantan presiden ada cukup banyak kasus yang mencolok yang tak bisa ditutup-tutupi, yang bisa dianggap sebagai kegagalan SBY selama menjadi RI1 sebelum digantikan oleh seorang Joko Widodo. Mangkraknya proyek bangunan di Hambalang yang kerap disebut Candi Hambalang oleh netizen menjadi bukti yang tak terbantahkan. Belum lagi soal fakta beberapa kader Partai Demokrat yang terseret kasus korupsi menjadi sindiran yang tiada pernah habisnya, karena waktu itu cukup masif beredar iklan bernada kampanye partai dengan slogan "Katakan tidak pada korupsi". Slogan yang lantas diplesetkan menjadi "Katakan tidak pada hal korupsi" untuk memberikan sindiran telak pada pemerintahan SBY, terutama partai politiknya yang kadernya malah terseret kasus korupsi yang merugikan negara. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.